Saudara, mari kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap. Baiklah kita menciptakan yang serupa, yang selem, yang punya image yang sama, kesan yang sama. Dan biarlah Tuhan menciptakan kita serupa. Serupa itu demot, serupa itu maknanya itu gini. Punya cara menilai yang sama, punya cara ngukur sesuatu yang sama, punya tata krama yang sama, punya selera yang sama. Jadi kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 26 itu maknanya begitu ya. Segambar itu punya image, punya kesan. Pernah nggak kita ngelihat ada orang itu kita dapat kesan, orang itu pelit ya, orang itu ramah ya, orang itu nggak ramah ya, gitu ya. Jadi kesan itu seperti itu, segambar, sekesan yang sama. Serupa itu, apa tadi? Sekarakter yang sama, punya tata krama yang sama, punya selera yang sama. Nah, jadi kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya permisi ya. Kita bersabar dulu, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang Maha Kuasa, tolong lindungi sertai hamba-Mu, mampukan segala sakit penyakit yang mengganggu Bapak Abed, kamu usir keluar dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dengan sempurna. Biar Roh-Mu Tuhan yang memampukan, Roh yang menghidupkan, Roh yang menyembuhkan, Roh yang akan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tunggu sebentar ya. Jadi kalau setiap orang yang menyampaikan firman itu punya tantangan sendiri-sendiri. Nah, jadi kita serupa dan segambar, punya kesan yang sama, punya karakter yang sama, punya selera yang sama. Karena itu kita jangan sampai tidak
memenuhi tujuan penciptaan, maksud Tuhan menciptakan kita. Kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa. Jadi Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Punya image yang sama, punya karakter yang sama, tata keramanya sama, seleranya sama. Nah, Tuhan ngomong janganlah kamu menjadi serupa. Karena kita itu diciptakan bukan serupa dengan dunia, tapi dengan Tuhan. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan benar dan apa yang sempurna. Kalau kita serupa dengan dunia, kita suskaimaso seperti dunia, bahasa Grekanya, kita sepemikiran, sekarakter, dan menyukai hal yang sama. Nah, firman Tuhan ini saya sampaikan karena saya lihat sekarang ini saya kalau di luar tanpa tahu agamanya apa, kadang saya itu sering salah terka. Orangnya baik, orangnya sabar, ternyata bukan orang percaya. Orangnya nggak baik, suka bohong, kerja suka telat, datang ngepres. Kalau ditanyai pekerjaannya gimana kalau kamu nggak menyelesaikan pekerjaan, alasannya pointer banyak. Saya pikir bukan orang percaya, malah orang percaya, malah orang Kristen. Jadi seharusnya tanpa lihat KTP kita, orang harus melihat kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Karakternya, sopannya, cara jawabnya harus kayak Yesus. Tuhan itu kan menggenapi semua yang di perjanjian lama lewat Yesus, ya. Mungkin kita nggak tahu, kita nggak pernah lihat Tuhan kok. Makanya dikasih, atau bisa dibilang firman itu Tuhan sendiri menjadi manusia. Namanya Tuhan Yesus. Jangan lupa, jangan nyebut Yesus saja, nyebut Tuhan Yesus. Soalnya ada orang yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, jadi kalau nyebut Tuhan Yesus. Jadi ya yang kita contoh segambar itu ya segambar dengan Yesus gitu loh, paling gampang. Dikatakan Yesus berkata begini, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi segambar ya segambar dengan siapa? Ya Yesus. Taatnya kayak Yesus, taat sampai mati, setia sampai mati. Belas kasihannya, murah hatinya kayak Yesus. Coba baca ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya kalau khususnya anak-anak muda ya, saya kasih Anda PR yang di bawah umur 30 saya anggap muda lah ya. 50-60 ke atas saya anggap bayi, saya anggap muda, sangat muda. Ya Pak Jono kita bayi, ya kan. Saya kasih PR, kamu gak bisa baca Jadian sampai Wahyu. Tapi paling penting bacaan 4 Injil itu, anak-anak muda. Tamat masuk ke baju, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya nggak sanggup. Karena cuma itu teladan yang paling sempurna. Tidak ada cacatnya. Kalau Anda lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setiap kali Yesus ketemu masalah, ketemu orang sakit, ketemu orang susah, apa kata-katanya? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi serupa itu gampang kok. Lihatin aja kisahnya Yesus. Saya kasih Desember ini harus tamat ya. Elo, siapa namanya? Alvin. Ya ini, Besia. Desember ini harus tamat Matius, Markus, Lukas,
Yohanes. Harus bisa. Gampang 4 Injil. Supaya kamu yang muda-muda ini tahu saya itu segambar dengan siapa. Yesus, gak usah cari-cari. Boleh baca sama Daud. Tapi hati-hati, Daud itu juga ada salahnya. Istri orang diembat. Do you understand embat? Dipek. Suaminya dibunuh, disuruh maju di medan perang paling depan sendiri karena Daud tahu paling depan itu pasti bongki duluan. Boleh belajar, tapi belajar hatinya yang melekat. Tapi kalau serupa dan segambar paling gampang apa ya? Yesus sempurna. Dikit-dikit belas kasihan. Yesus itu kalau ngasih makan enggak nunggu duitnya banyak. 5 roti 2 ikan. Yang penting hatinya, begitu hatinya penuh belas kasihan terjadi mukjizat. Jadi kita jangan sampai dikatakan sama Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia. Coba kalau nggak percaya, saya itu suka melakukan eksperimen social eksperimen. Di luar sana, saya lihat orang nggak punya kerjaan, saya tahu di kerjaan, jawabannya, males Pak, gajinya sedikit, capek Pak. Jadi saya itu sering melakukan eksperimen sosial gitu. Nanyai orang. Kalau nggak percaya, sekarang pulang ke Tunjungan Plaza. Lihat tingkah lakunya orang. Terus tebaan, itu Kristen apa bukan? Lah susah. Kenapa? Karena segambarnya beda. Jalan cucu diem udah ngamuk mukanya. Ditanya, coba tanya jalan. Pak, dari TP ini mau ke Juanda lewat mana? Enggak tahu saya. Tanya, Pak pinjam KTP boleh? Pak Kristen. Enggak percaya. Anda itu harus serupa dengan Tuhan. Nek mau gampang, paling sempurna Yesus. Belajar sama Daud boleh, sama Musa boleh. Tapi mereka semua manusia normal, punya kelemahan. Elia yang menurunkan api dari langit aja sempat ketakutan delik di pinggir sungai. Kalau enggak Tuhan kasih makan lewat burung gagak, bongki itu Elia itu. Enggak makan, ketakutan kok. Nah, lalu bagaimana agar kita tidak serupa dan segambar? Kalau kita ngomong tidak boleh segambar dengan dunia itu, Anda boleh baca nanti, saya kasih catatan khotbahnya seperti biasa nanti di grup. Kalau Anda buka Matius 13 ayat 22, Anda buka Markus 4 ayat 19 tentang ngomong, janganlah kamu punya kekhawatiran dunia. Kalau Anda mau baca Efesus 2 ayat 2, kita baca Efesus 2 ayat 2. Apa sih dunia ini? Dunia itu setan. Yang dimaksud jangan serupa dengan dunia ini, jangan serupa dengan setan, si jahat. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Itu kata-kata yang sama. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Si jahat. Janganlah engkau serupa dengan si jahat. Lalu bagaimana supaya kita jaga diri, tidak serupa dengan dunia? Saudara, kadang-kadang kita itu sering ngaca. Tapi ada orang yang jarang ngaca. Saya itu jarang ngaca karena rambut sudah habis. Mau nyisir ya, sisir kemana, tidak ada arahnya, ya potong pendek aja. Nggak pakai krim muka, jadi jarang ngaca, paling sikat gigi. Baru tahu, oh ada jerawat. Jadi kadang-kadang kita itu tidak ngerti, kita itu serupa enggak dengan dunia. Apa kita serupa dengan Kristus yang tahu, yang bisa menilai orang lain, sekitarmu. Jadi kalau kita jaga diri supaya kita enggak serupa dengan dunia itu, kita coba belajar dari Efesus saja. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Saya bacakan ya. Karena itu perhatikanlah dengan
saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan ikut jahat. Kalau orang sudah tahu zaman memang sukar, tapi jangan mementingkan diri sendiri, kata 2 Timotius. Jangan jadi hamba uang. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu enggak ngomong ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, dan tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Uang, bukan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, kepada Tuhan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi yang pertama kalau kita belajar dari Efesus 5 ayat 15, yang pertama apa? Perhatikan seksama bagaimana cara kita menjalani hidup. Yang pertama. Dari Efesus 5 ayat 15 saja kita bisa banyak belajar. Bagaimana caramu menjalani hidup? Kerja salah-salah apa enggak? Kerja pokoknya asal digaji apa enggak? Rajin kalau ada bosmu lewat. Ada bos lewat, wajin. Nek perlu disapu-sapu, nyapu. Kerjaan ini bukan nyapu, tapi kayak bersih gitu, rapi gitu. Begitu bosnya pergi, yes, main game. Banyak enggak? Banyak. Dan itu termasuk orang-orang percaya saya jumpai di marketplace. Jadi malah jadi sandungan. Bukan jadi berkat, tapi jadi sandungan. Kita itu harus perhatikan sesama bagaimana cara kita hidup itu. Minimal kalau Anda mau, kayak apa sih Pak memperhatikan hidup? Minimal jangan kayak orang Farisi. Kita baca Matius 5 ayat 20. Kita kan sudah komitmen belajar sama Yesus. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Matius 5 ayat 20. Sudah dapat ya? Maka aku, Yesus, berkata kepadamu, semua jemaat panen raya ini, semua, jika hidup keagamaannya orang gereja panen raya, nah, tak ganti ya, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Mateng. Standarnya Yesus itu tinggi sekali, ahli Taurat. Anda tanya ayat dijawab sama ahli Taurat. Jenenge ahli Taurat. Siapa yang sini ahli bikin nasi goreng? Itu Bu Sugiani ahli bikin soto. Sotonya enak sekali. Pas dibacaan itu saya, soto kok enak ini, gak koya tapi kok enak. Banyak orang ahli macam-macam, ada ahli jahit, ada ahli bikin soto. Kalau ahli Taurat itu bangun tidur, buat tanya ayat langsung dijawab. Ahli tahu. Nah, Yesus maunya Anda lebih hebat dari ahli Taurat. Ya apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja nggak baca. Injil aja nggak baca. Ya apa? Jadi kalau saya ngasih tugas anak-anak muda ini, yang tua-tua jangan gini. Yes, aku kali target. Enggak, Anda harus lebih dari itu. Maksudnya itu begitu, sindiran ini. Anak muda aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda ya paling enggak sampai Wahyu lah. Ya jangan, wah, selamat, gak disebut. Jadi disebut anakku tok, mulai anaknya diomongin, ayo, moco lho, tugasi Pak Abed lho ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yo ibu moco, jawaban gitu ya. Jangan lali jawaban ibu ya bapak, mbah mak, moco. tak belani rek, tenang aja, ini podo nomi. Jadi, iya, wong tua itu biasanya ngono, pinter ngajari ya Pak Jana ya. Oh, pinter ngajari, nyeneni, ngremengi, pinter awake dhewe gak nglakoni. Padha mbek ahli Taurat. Hati-hati. Orang tuamu ahli Taurat apa enggak?
Jadi saya itu enggak pernah belani orang, mari belani tak ceglokno. Sing guyu iku bedene pengalamane akeh. Jadi patokannya apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih tenang, Pak, mati aku, Pak. Nek gak hafal ayat kayak orang Taurat, gak masuk kerajaan surga. Nggak gitu maksudnya. Dengerin dulu ya. Bagaimana lebih benar dari ahli Taurat? Bagaimana kita lebih benar dari orang Farisi yang hebat-hebat itu? Anda kalau tahu orang Farisi itu jabatannya mungkin majelis. Mungkin PDT, PDM kayak saya Pak Yusak. Itu mungkin kayak gitulah orang-orang Farisi lah, gambarannya kayak saya Pak Yusak gitulah. Modelnya maksudnya tingkatnya, maksudnya dalam gereja. Ya kan hebat, majelis, senior, pendeta, PDM lah, kira-kira itu. Nah, hidupmu harus lebih tinggi dari orang yang apal ayat. Nah, lebih tingginya kayak apa Pak? Mati Pak, lah tinggi sandare Pak. Gini ya, ada 2 poin paling enggak yang dimaksud Yesus. Lebih tinggi itu ini. Matius 23 ayat 3, tenang dulu. Matius 23 ayat 3. Maka berkatalah ayat 3. 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka itu siapa? Kalau Anda baca ayatnya coba baca atasnya supaya Anda paham. Mereka ini siapa? Ayat 2 coba. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, ayatnya 3. Sebab itu nuruto, kalau dia turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah apa? Kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ayat berikutnya, 4. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkan di atas baunya orang. Maksudnya gini, jangan mencuri. Dia mencuri. Gitu. Meletakkan beban, ngasih aturan, tapi mereka sendiri tidak mau nyentuh. Ayat 5. Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat. Jadi hidup keagamaanmu harus lebih hebat dari orang Farisi itu bukan masalah hafal ayat, enggak. Poinnya cuma 2. Jangan tidak jadi pelaku firman, plus jangan melakukan firman karena kepingin dilihat orang. Itu loh, Rek. Jadi Anda kalau mau masuk kerajaan surga, Yesus sudah ngasih bocoran. Hidup keagamaanmu harus lebih baik dari orang Farisi. Apa itu lebih baik? Pertama, jadi pelaku firman. Kedua, jangan berbuat baik supaya dilihat orang. Mulai hari ini, mau masuk kerajaan surga, Yesus sudah kasih 2 cara gampang. Jadi pelaku firman dan jangan. Anda kan kasih tugas tuh, Pak Yusak belajar nabur, ngasih nasi. Jangan melakukan karena ingin dilihat orang. Berilah dengan belas kasihan di hatimu. Tuhan, aku tok ngasih nasi bungkus kok garing ya hatiku. Kasih aku belas kasihan seperti engkau. Nanti kamu dikasih. Anda akan melihat orang itu sakno, gampang sakno. Dompetmu akan sering kosong kayak saya. Tegon dulu orang nggak mau mangan ecek. Mangan lah Bu. Ya bungkus. Mengirit gak sidongi? Ngirit. Akhirnya ya gak jadi milih ayam saya, milih telur pokoknya isa bungkus no. Enggak apa-apa, karena itu yang Yesus mau, jadi pelaku. Dan jangan karena dilihat orang. Orang Farisi itu suka menghakimi. Kalau Anda lihat Yohanes 8, saya tidak buka ayatnya. Ingat bahwa orang perempuan berzina dihakimi. Orang Farisi itu suka menghakimi. Jadi Anda jangan suka menghakimi. Gitu aja Yesus. Orang Farisi itu suka berdalih.
Kalau Anda nanti baca di catatan saya Matius 23 ayat 23, Anda boleh catat aja. Anda akan lihat Yesus itu marah. Engkau itu ngasih perpuluhan, ngasih adas, ngasih ini. Tapi engkau melakukan satu, tapi tidak melakukan yang lain. Anda ngomong, katanya Tuhan, aku harus jadi kepala, gak jadi ekor. Biar nanti teman-teman kantorku semua tak depak semua, tak singkirkan semua. Katanya Tuhan, aku harus jadi kepala. Gak peduli yang lain, harus hancur. Itu seperti orang Farisi, melakukan satu firman, tapi melanggar firman lain. Baca aja nanti Matius 23 ayat 23. Yang kedua, tadi kita kembali ke Efesus 5 ayat 15. Perhatikan sesama bagaimana kamu hidup. Tadi apa? Jangan seperti orang Farisi. Yang kedua, jangan bebal tetapi seperti orang Arif. Arif itu bukan Arif Budiono, bukan. Bukan Arif Sunandar, bukan. Arif itu bagaimana? Saya tidak bahas itu. Minimal kalau Anda kepingin jadi orang Arif, jangan jadi orang bebal. Bebal itu kayak apa sih? Kita buka Amsal 23 ayat 9. Cara gampang jadi orang Arif itu gampang. Yaitu jangan jadi orang bebal. Gampang toh? Cara gampang jadi orang murah hati itu apa? Jangan pelit. Mari selesai. Selesai. Ya. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Orang bebal itu nggak suka belajar. Dikandani wis kudu melayu wae. Anda anak-anak kalau diomongi orang tuamu nyilimur macam-macam. Aduh bu, mules bu. Tak mules ya bu yo, tak balik-balik. Soalnya ngerti diomeli lagi ya. Orang bebal tuh nggak suka dikasih wejangan, nggak suka dikasih pengertian. Anda bisa baca nanti di Amsal 18 ayat 2, Amsal 15 ayat 14. Orang bebal itu nggak suka pengetahuan. Yang kedua, orang bebal itu, kita buka Amsal 26 ayat 11. Amsal 26 ayat 11. Supaya kita serupa dengan Tuhan. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Bayangin, siapa di sini yang pernah makan muntahnya? Ngaku boleh. Nggak pernah pasti. Mau muntah. Muntah itu pasti karena sakit mules ya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Siapa yang sini salah bolak-balik? Siapa yang sini dosa yang sama diulang-ulang terus bohong terus, rokok terus, mabuk terus, godai istrinya orang terus, suaminya orang terus. Orang bebal itu suka mengulangi kesalahan yang sama. Males terus. Telat terus, ke sekolah telat, ke kerjaannya telat, ke gereja telat. Ya. Orang bebal itu enggak jujur, kata Amsal 15 ayat 7. Orang bebal itu suka menghina orang tuanya, enggak sopan sama orang tuanya. Orang bebal itu enggak mempan meski dimarahi. Kalau enggak baca Amsal 17 ayat 10. Amsal 17 ayat 10. Supaya Anda tahu, nanti Anda kalau di catatan khotbah saya lengkap tak tulis kok Amsal. Suatu hardikan lebih masuk pada orang yang berpengertian daripada 100 pukulan ke orang yang bandel. Bebal itu bandel, mokong. Ya. Orang bebal itu lama-lama akan jadi orang fasik sebab hanya menjadi pendengar, tidak menjadi pelaku firman. Yakobus 2 ayat 20. Kita buka Yakobus 2 ayat 20. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan keliru. Hai manusia yang bebal,
Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Orang bebal itu orang yang punya iman tapi tidak pernah berbuat. 3. Dari ayat Efesus 5:15 kan gini. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tapi orang arif. Kita sudah belajar ya. Orang bebal itu tadi kayak apa. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ketiga, supaya kita tidak serupa dengan dunia, kita harus hargai waktu. Gunakan waktu yang baik. Orang itu sering kehilangan waktunya karena hal-hal yang nggak penting. Kita itu nggak ngerti bagaimana memprioritaskan kepentingan yang lebih penting. Makanya Mazmur 90 ayat 12 kalau Anda baca, Daud ngomong gini, ajarilah kami Tuhan menghitung-hitung hari supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya kita nggak serupa dengan dunia. Yang ketiga kita belajar pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ajalat. 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Pak, enggak boleh punya keinginan lah kayak robot, Pak. Katanya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu omongan siapa? Omongan gurumu TK. Gantungkanlah, iling saya TK diajar. Gantungkanlah cita-citamu di atas bintang setinggi langit. Siapa sih ngomong Yesus? Enggak, guru TK-mu. Firman Tuhan ngomong, jangan pakai keinginanmu saja, tapi kehendak Tuhan. Percayalah kehendak Tuhan itu di atas kehendakmu. Di atas itu bukan lebih berkuasa, bukan. Lebih bagus, lebih mulia, lebih pasti oke. Salah satu yang membuat kita tidak bisa menggunakan waktu itulah kita tidak ngerti kehendak Tuhan, kita tidak ngerti apa yang penting. Kita kembali ke Efesus 5, sekarang ke ayat 17. Sebab itu, yang keempat kita belajar apa? Supaya nggak serupa dengan dunia, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang keempat, kita jangan jadi bodoh. Bodoh itu kalau kita lihat bahasa aslinya itu lucu. Bahasanya apron. Apron itu tidak suka merenung, suka melakukan sesuatu dengan tanpa alasan, sembarangan, dan tidak peka. Tapi terjemahan di Indonesia ngomongnya jangan bodoh. Anda itu harus peka. Harus ngerti. Harus bisa dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Suara Tuhan ini paling gampang ya Alkitab, saya sering ngomong. Ada cara, saya punya tips ya, ini bukan kebenaran mutlak tapi saya sharing aja. Biasanya saya itu kalau kepingin sesuatu atau beli sesuatu, saya itu ngomong sama istri saya, tak tunda 2 minggu lagi. Kalau masih pengen dan butuh, baru saya beli. Mulai dari barang 100.000 sampai barang yang lebih mahal. Itu sama. Biasanya gara-gara itu diskonnya hilang, enggak apa-apa. Saya kepingin belajar dengarkan ritmenya Tuhan. Meskipun saya mampu beli, tapi kalau Tuhannya no, saya enggak lakukan. Karena saya kepingin peka, kepingin bisa ngerti Tuhan mau apa enggak. Itu hal kecil loh ya. Hal cuma barang 50.000 sama 100.000, saya nundanya itu, kecuali urgent ya, beli obat, beli bedak, beli deodoran, itu sudah pasti saya butuh gitu. Tapi kalau yang sifatnya enggak urgent, enggak pakai, enggak mati, saya tunda. Bukan kesehatan, saya tunda pasti. Minimal 1 minggu. Nanti lama, dan sering kali keinginannya jadi hilang atau luntur. Nah, saya langsung tahu, oh ini daging. Nah, kalau Anda kepingin peka, Anda harus belajar
menimbang dari hal yang paling kecil. Firman Tuhan ngomong setiap ada perkara kecil, baru ada perkara besar. Cara gampang ngerti kehendak Tuhan itu adalah Anda belajar peka. Dan belajarlah melakukan sesuatu dengan jelas. Kita kembali ke Efesus tadi ayat 17, jangan bodoh, ngerti kehendak Tuhan. Ayat 18 apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, anggur itu kan memabukkan ya. Kalau Anda untuk kesehatan, Anda campur dengan kuning telur, cuma orang bilang 1 seloki ya, buat anget-anget badan, kasih anggur, kasih telur, kasih madu, kuning telur. Itu untuk kesehatan. Tapi kalau Anda minumnya kebanyakan, Anda mabuk lah. Firman Tuhan ngomong gini, Anda jangan mabuk, bukan tidak boleh minum anggur. Tapi jangan mabuk, karena orang kalau udah minum anggur sering kebablasan, karena tujuannya bukan untuk kesehatan, tujuannya kepingin, seneng-seneng. Nah, Anda tuh jangan mabuk oleh anggur, artinya Anda itu apa sih? Jangan mengejar rasa puasmu. Karena puas itu tidak ada batasnya. Saya kan pernah sampaikan juga, puas itu nggak ada batasnya. Anda punya 1, kepingin 2. Punya 2, kepingin 3. Punya ini, kepingin itu. Punya itu, kepingin ini lagi. Jadi, Anda jangan mabuk dengan hawa nafsu keinginanmu. Saya tahu Anda harus punya cita-cita supaya Anda punya tujuan hidup, punya semangat mencapai sesuatu. Tapi Anda harus peka, jangan bodoh. Bahkan firman Tuhan ngomong apa? Kalau Anda ngejar kepuasan, cuma ngejar namanya ingin, Anda diseret loh. Sini siapa yang pernah diseret? Mungkin Anda anak laki kecil nakal, sering diseret ibumu mungkin ya. Pernah mungkin. Kalau nggak percaya ini bahayanya nih. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Anda jangan mabuk oleh keinginanmu. Jangan mabuk oleh anggur. Anggur itu bicara hal yang nikmat, hal yang Anda sukai. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Saya punya kesaksian ya, saya itu nikah tahun 2015. Harusnya sederhana, penting sah. Tapi saya berpesta besar. Dan itu membuat Bandari Jugruk. Anda kan nggak tahu toh, Anda lihat saya pesta toh, tapi Bandari Jugruk. Do you understand? Bandar Jugruk, lihat di Google. Cari Jugruk itu apa, tak jamin nggak ada. Tekor. Ya memang kalau pesta menikah itu begitu. Nah, itu salah satu contoh kejadian nyata di hidup saya. Bahwa dicobai oleh keinginannya sendiri. Ingin pesta apa butuh pesta? Ingin, bukan butuh. Butuh itu beras, nasi, telur, kecap itu butuh. Jadi dicobai oleh keinginan sendiri. Apa? Karena saya dan Anda diseret. Diseret itu sakit loh. Bukan ditarik loh. Ditarik gini, yuk Pak, ayo ke gereja yuk. Yuk. Ditarik. Diseret lah. Nggak mau, tetap ditarik, seweret. Aduh, Anda pernah lihat film-film orang disiksa diseret kuda, tahu ya? Diseret kuda, nah itu. Keinginan itu akan menyeret kamu. Dan namanya diseret itu pasti sakit. Gak nikmat. Sakit. Hati-hati. Dan dipikat. Pertama dipikat-pikat. Ayo. Narkoba gratis. Hati-hati yang muda-muda ya. Tes. Enak, wah, bahagia. Saya masih ingat almarhum teman saya baik yang ngajari saya tentang pekerjaan. Dia ngomong gini, kon api nakal sakarepmu. Aku sebagai konco paling guyu tok apa ngiling no. Tapi nek kamu sekali narkoba, kon masuk konco kon tak antemi jenenge. Ben kon sadar. Waktu itu kita sama-sama merantau di luar negeri ya. Jadi dia itu ingat saya itu sampai kon tak antemi bahwa kon sampai benjut, kon benci mbak aku, kon tak antem dhisik.
Karena negara yang saya merantau itu memang bahaya, narkoba bebas. Jadi pertama itu kan dipikat orang narkoba itu. Lama-lama diseret. Seret itu sakit. Nah jadi firman Tuhan ngomong supaya kamu memperhatikan hidupmu dengan seksama, salah satunya adalah jangan mabuk oleh anggur. Sebab anggur itu memabukkan. Anggur itu ngomong keinginanmu, yang kamu seneng, yang kamu bisa membuat kamu lupa segala-galanya. Termasuk gadgetmu, handphonemu, Anda media sosial, baca Alkitab, 2 pasal aja ngantuk, tapi buka TikTok itu bisa 2 jam. Ya. Yang terakhir, kita akhiri firman Tuhan, saya undang tim musik. Yang keenam, pesannya Tuhan apa? Hendaklah kamu penuh dengan ayat apa? Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata-kata penuh ini pakai kata-kata plero. Plero itu gini, bisa dinikmati lidah kita, itu plero. Gimana caranya? Kita perlu dengan roh. Jadi yang di sini ditulis dalam firman Tuhan ini, bukan Anda punya manifestasi roh. Apa manifestasi roh? Kesembuhan di dalam nama Yesus, bangkit jalan. Itu manifestasi roh. Plero itu bukan gitu. Anda bisa bahasa roh mulai dari bahasa Amerika sampai bahasa Cina, dari bahasa lidah sampai bahasa langit-langit lidah. Bukan bahasa gigi gitu. Bukan. Plero, hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya plero bisa dinikmati, bisa dikecap. Kemarin Anda dengar Pak Yusak sampaikan apa? Tentang buah roh. Anda harus penuh dengan buah roh supaya orang bisa menikmati engkau. Apa buah roh? Sudah hafal lah ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Saudara, di ayat pertama ayat 15 kan ngomong, perhatikan seksama bagaimana kamu hidup. Penutupnya, kuncinya, Rasul Paulus berkata, plero, penuh dengan roh. Bukan penuh dengan manifestasinya, bukan. Karena manifestasimu itu tidak selalu bisa dinikmati orang. Jemaatmu orang lumpuh berjalan. Istrimu benci dengan engkau. Suamimu benci dengan engkau. Anakmu benci dengan engkau. Buat apa? Plero. Mari kita bangkit berdiri. Kalau Anda mau belajar, Pak, kebalikannya buah roh itu apa? Ya, perbuatan daging. Anda boleh baca di Galatia 22 itu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, berhala, sihir, perselisihan, iri hati. Kalau Anda lihat orang temanmu sukses, Anda pengen, Anda hati-hati. Pengen boleh, tapi jangan iri hati. Bedanya pengen sama iri hati. Saya ngomong iri hati ini penting ya, karena Anda kan sering lihat TikTok. Mobilku baru, murah kok, cuman 20 miliar. Anda pengen. Bedanya pengen, termotivasi sama iri itu gampang. Kalau Anda ndak keturutan, hatimu susah ndak? Kalau hatimu susah, engkau sudah iri. Gampang. Jadi jangan penuh dengan buah-buah daging, tapi buah roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapa, terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala. Jangan engkau serupa dengan dunia, tapi biarlah engkau serupa dan segambar, se-image, sekarakter, punya tata kerama yang sama. Cuma Tuhan berkata, engkau harus demot, engkau harus punya selera yang sama. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah iri hati. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah amarah.
Dia bukan suka bertikai. Dia itu lemah lembut, dia setia, dia baik, dia sabar. Biarlah Tuhan aku berdoa supaya hari ini ada jemaat panen raya yang hidup keagamaannya lebih benar dari orang Farisi. Aku lepaskan nubuatan ini supaya hidupmu, jemaat dan para pelayan di panen raya lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya menjadi pelaku, bukan hidup benar karena ingin dilihat orang. Aku berdoa, aku melepaskan nubuatan mereka punya hidup yang lebih benar supaya mereka mendapatkan yang Yesus janjikan. Kamu akan dapat bagian bagi kerajaan Tuhan. Aku percaya Tuhan, saat ini biarlah kami jadi orang-orang, jangan jadi orang yang bebal. Kami jadi orang yang suka ngulangi kesalahan kami, kesalahan yang sama. Kalau dinasehati marah, kalau ditegur marah, kalau dikasih tahu marah. Orang yang gak suka diajar, gak suka dididik. Ajar kami tidak menyia-nyiakan waktu kami, supaya kami tidak mabuk oleh keinginan-keinginan kami, oleh anggur dunia, supaya kami tidak jadi bodoh dan mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, aku minta pastikan, aku tidak akan mintakan jemaat ini kaya raya, lalu karena kaya mereka jadi lupa Tuhan. Tidak Tuhan, tapi aku minta Tuhan, aku lepaskan nubuatan, mereka menjadi penuh dengan roh, plero Tuhan, supaya roh-rohnya, buah-buah roh yang dalam diri jemaatmu ini dinikmati tetangganya, dinikmati anaknya, dinikmati orang tuanya, dinikmati mertuanya, dinikmati iparnya, dinikmati teman-teman kantornya. Biarlah Tuhan, firman ini hamba-Mu mohon dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa darah Yesus, aku meteraikan tertanam seperti benih yang baik, supaya mereka penuh dengan roh, bukan penuh dengan manifestasi saja, bukan dengan bahasa-bahasa roh, tidak hanya itu. Tapi aku minta Tuhan, dari yang muda kecil sampai dewasa dan tua-tua, penuh dengan buah-buah roh, dan benar-benar plero Tuhan, dinikmati Tuhan oleh banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku meteraikan firman ini di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Yesus Kristus. Amin.